Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, ya kita akan lanjutkan pertemuan kita hari ini di mata kuliah Manajemen Proyek TI, dan hari ini kita akan membahas beberapa hal masih terkait dengan basic project management. Kemudian kita akan lihat IT konteks dari project management, dan nanti akan kita bahas juga terkait dengan project dan produk life cycle. Nah, termasuk nanti kita juga akan sedikit membahas terkait dengan salah satu software atau produk life cycle yang cukup banyak digunakan di industri hari ini, yaitu terkait agile, dan terakhir kita akan menyinggung beberapa emerging concern ya, atau tren atau concern yang menjadi perhatian dalam project management di beberapa waktu terakhir. Oke, ini screen saya terlihat kan ya? Terlihat, Kak. Oke, ya. Oke, kita akan mulai. Ini ada beberapa konsep ya. Jadi kita akan belajar terkait dengan system view dan relevansinya terhadap peran sebagai project manager. Kemudian kita akan melihat pentingnya kita mengenal organisasi. Kemudian kita akan bahas juga bagaimana peran top management, komitmennya terhadap kesuksesan sebuah project, dan kita akan teruskan dengan fase di project dan product life cycle, dan terakhir beberapa konteks IT project yang menjadi isu penting dalam beberapa waktu terakhir. Oke. Ya, jadi kita akan mulai dengan pembahasan yang namanya system view. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya ke kalian semua yang ada di sini ya. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk merecall atau mendefinisikan kembali apa sih itu sistem yang sudah dipelajari di mata kuliah PPSI sebelumnya? Ada yang mau volunteer? Mungkin masih ingat ya di semester berapa itu? Pak II biasanya ya. Apa yang dimaksud dengan sistem? Apakah ada yang mau volunteer? Atau saya tunjuk aja nih ya. Saya coba minta Erika Hana Prasanti hadir. Hadir, Pak. Oke, ya silakan. Apa yang Anda ketahui terkait dengan sistem? Kalau salah mohon dikoreksi aja ya, Kak. Oke. Menurut saya sistem itu tuh kumpulan variabel yang dia itu terorganisir dan punya suatu tujuan tertentu gitu. Oke, ya, jadi ada beberapa variabel ya atau komponen gitu ya yang dia fokusnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tepat sekali, persis seperti yang disampaikan oleh Pak II di mata kuliah PPSI ya. Saya juga masih ingat sampai sekarang ya. Kenapa mendefinisikan itu penting? Karena itulah yang membedakan antara mereka yang belajar sistem informasi dengan yang tidak, yaitu pemahaman terkait dengan sistem. Apa relevansinya dengan project management? Dalam project management, kita perlu untuk berpikir dan melakukan sesuatu berdasarkan prinsip atau filosofi berpikir sistem tersebut. Relevansinya nanti kita akan bahas ya beberapa definisi sistem thinking, sistem filosofi, dan sistem manajemen. Dan kita akan tahu bahwa seorang project manager yang lulusan sistem informasi memang harus berpikir secara holistik, kata kuncinya. Jadi kan tadi disebutkan definisinya sebuah sistem itu adalah sekumpulan variabel atau komponen yang saling berinteraksi. Nah, kata-kata sekumpulan ini mengindikasikan perlunya kita sebagai project manager yang sudah belajar sistem informasi untuk berpikir secara keseluruhan. Tidak hanya egois dan tidak hanya berfokus sentris pada aspek teknologinya saja. Nah, itu yang membedakan kompetensi mahasiswa lulusan sistem informasi dan mahasiswa di program lain ya, termasuk ilmu komputer. Kita fokus tidak hanya ke teknologi, tapi ke aspek-aspek lain yang berhubungan dengan proyek
dalam konteks project management. Oke. Ya, jadi memang proyek itu tidak bisa run in isolation ya. Artinya kita tidak bisa berpikir sendirian dan fokus pada satu aspek tertentu. Seorang PM, project manager ataupun bahkan product manager, kita perlu untuk menanamkan yang namanya system thinking, yakni menerapkan pandangan yang holistik ya dalam menjalankan sebuah proyek maupun ketika ada masalah di dalam proyeknya. Kita harus cek komponen-komponen yang ada di dalam proyek tidak terbatas pada aspek teknologinya. Nah, termasuk juga nanti kita akan belajar kenapa kita penting untuk memahami organisasi, memahami peran dari top manager. Karena proyek akan sukses itu bukan hanya karena teknologinya bagus atau timnya baik. Salah satu kesuksesan proyek itu juga ditentukan oleh bagaimana support dari organisasinya. Jadi sebagus apapun yang kita bisa deliver dengan tim kita yang sangat kompeten atau teknologi yang paling canggih, tanpa dukungan dari organisasi atau aspek lain yang non-teknis, kita tidak akan punya proyek yang sukses. Itu yang perlu untuk ditanamkan. Nah, kalau kita bicara soal approach berpikir secara sistemik sebagai project manager. Jadi sistem approach secara sejarahnya memang sudah sangat lama ya, tahun 50-an memang sudah diperkenalkan konsep ini untuk melakukan analisis dan problem solving. Nah, dalam konteks umum ya maupun dalam konteks project management, setidaknya ada 3 bagian dari kita berpikir secara sistem ya. Yang pertama kita harus memahami sistem filosofi, kemudian sistem analisis, dan sistem manajemen. Nah, sistem filosofi pada dasarnya ya ini cukup abstrak mungkin ya, bagaimana seseorang, kalau dalam hal ini PM, itu perlu untuk berpikir secara sistem. Nah, kemudian apa implikasi dari berpikir secara sistem? Salah satunya ketika menganalisis, approach dia adalah mencoba untuk memahami holistic view atau pandangan keseluruhan terhadap suatu masalah. Nah, kemudian kita bagi-bagi berdasarkan komponen-komponen yang bisa kita bagi dalam sebuah permasalahan tersebut. Nah, kemudian di masing-masing permasalahan tersebut kita identifikasi masalah, kemudian constraint dan kebutuhannya, sehingga nanti problem solving-nya lebih holistik gitu ya. Jadi kalau orang menganalisis secara sistemik, dia lihat dulu apa yang variabel-variabelnya ya yang terlibat di dalam sebuah masalah tersebut. Kemudian masing-masing variabel itu kita pisah-pisah, kita divide dulu, dan masing-masing kita lihat dulu apa permasalahan dan apa yang bisa kita manfaatkan dari setiap variabel tersebut. Nah, kalau konteksnya manajemen, dalam konteks praktis sebagai PM, kita perlu memperhatikan tidak hanya aspek teknologi seperti yang sudah saya sampaikan, namun juga bisnis dan organisasi, ya. Jadi memang sangat penting bagi seorang project manager, bahkan ketika dia levelnya sudah sebagai top management, untuk memiliki filosofi berpikir secara sistemik gitu ya, dan harus memperhatikan sistem manajemen dan menganalisis dengan prinsip sistemik gitu ya. Kita chunking masalahnya dulu, kita di setiap part kita evaluasi, lalu kemudian kita bisa come up dengan solusi yang kita tawarkan. Ya, ini cukup useful juga, baik untuk project management atau mungkin kalau kalian ikut lomba-lomba gitu ya, entah business case atau ikut gemastik gitu ya, untuk yang non-competitive programming, yang proposal itu ya, pendekatan sistem ini juga sangat useful untuk memastikan masalah yang kita address itu clear. Oke, ya. Tadi kita bicara soal berpikir atau memanage sesuatu secara filosofi sistem atau sistem manajemen, di mana kita perlu memperhatikan 3 aspek ya, yaitu bisnis, organisasi, dan teknologi. Ya, bisnis ini fokus kepada hal-hal yang terkait dengan cost dan keuntungan gitu ya, impact secara
finansial umumnya gitu ya. Kalau teknologi sudah obvious terkait dengan aspek teknis. Paling sederhana mungkin terkait dengan pemilihan teknologi atau kehandalan sebuah teknologi. Nah, dan aspek organisasi ini fokus ke internal dari prosesnya di organisasinya. Mungkin hubungan antar stakeholder, kemudian approach yang bisa kita lakukan jika ada perubahan yang dibawa dari proyek tersebut, itu aspek organisasi. Nah, itu di project management. Berpikir secara sistemik atau berpikir secara holistik itu juga berlaku untuk product management ya. Kalau di project management ada 3-sphere model, kalau di product itu paling umum di buku Marty Kagan juga disebutkan ya bahwa seorang product manager itu perlu untuk memahami beberapa hal. Yang pertama sama aspek bisnisnya, bagaimana produk itu bisa menghasilkan revenue untuk organisasi atau perusahaan, kemudian aspek teknologi dan aspek user yang terkait dengan desain, human computer interaction dan sejenisnya. Kurang lebih prinsipnya sama dengan 3-sphere model ini. Namun perbedaannya cuman fokus di aspek ke organisasi ya, yang kalau di project itu lebih ke organisasi, kalau di produk itu lebih ke user ya. Ya intinya organisasi juga user dari sebuah project biasanya gitu ya. Sehingga kita perlu untuk memperhatikan keseluruhan dari aspek-aspek ini. Ya, kita akan fokus sekarang ke aspek yang lingkaran yang ini ya, yang terkait dengan organisasi. Ya, sebenarnya apa saja sih yang perlu dipahami atau perlu untuk dipertimbangkan untuk memahami organisasi? Sebenarnya ada banyak ya, dan kita sebelum masuk ke aspek detailnya, kita perlu pahami bahwa salah satu hal yang paling menantang, paling sulit dalam mengerjakan proyek ya atau produk, bahkan beberapa rekan saya yang sekarang bekerja di industri itu sering kalau cerita-cerita memang isu yang paling berat untuk mereka hadapi adalah ya aspek organisasi, hubungan dengan stakeholder. Nah, itu menjadi hal yang sangat menantang. Dan itu juga dikonfirmasi ya oleh banyak literatur bahwa sebagian besar proyek itu gagal karena isu terkait organisasi gitu ya. Salah satunya ya terutama terkait dengan company politics. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa dukungan dari organisasi dan top manager itu sangat penting untuk kepentingan atau kesuksesan proyek. Dan dukungan dari seseorang itu tidak terlepas dari aspek politik atau kepentingannya. Jadi sangat penting untuk kita memahami organisasi ini kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan. Kepentingan-kepentingan seperti apa yang perlu untuk kita address gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin memastikan sebuah proyek itu sukses, ya pastikan juga selain tim kita handal, teknologinya mumpuni, dan hal-hal lain terkait bisnis dan teknologi, kita perlu pastikan dukungan organisasinya mumpuni nih. Nah, jangan kalau kita membuat proyek gitu ya, kita seenaknya sendiri, kita merasa oh ini pasti solving problem, tapi seluruh tim itu tidak mendukung ya, kita akan berjalan sendirian gitu dan tidak mungkin akan berhasil proyeknya. Nah, apa saja yang perlu untuk dipahami dari sebuah organisasi? Setidaknya kalau di buku PMBOK itu ada 4 ya. Ada aspek struktur ya, aspek human resource, kemudian aspek politis dan aspek simbolis gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Struktur sudah jelas ya, kita perlu memahami kira-kira hierarki yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu seperti apa, itu ya. Kenapa kita perlu untuk mengetahui struktur? Nanti juga akan ada tabelnya tuh.
bagaimana sebuah proyek itu di struktur organisasi yang berbeda, dia akan membuat kewenangan dari PM atau power dari PM itu juga berbeda. Sehingga kita perlu untuk memosisikan diri ya di dalam organisasi tersebut. Jangan sampai kalau misalkan memang posisi PM itu memang sebenarnya tidak terlalu punya power gitu ya, tidak terlalu memiliki pengaruh untuk proyeknya, ya kita harus menyesuaikan diri dan melihat siapa yang memiliki influence yang lebih tinggi. Nah, itu berkaitan dengan human resource maupun aspek politik gitu ya. Kalau human resource itu terkait dengan ya hubungan ya antara kita dengan orang lain di organisasi. Kebutuhannya itu masing-masing apa gitu ya yang dibutuhkan. Nah, itu tergantung dengan struktur juga. Nah, bedanya dengan politik, politik ini terkait dengan kepentingan gitu ya. Jadi kebutuhan dan kepentingan bisa saja berbeda. Kebutuhan itu yang memang sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Misalkan si top manager ya, dia pasti punya kebutuhan ya, tapi di satu sisi dia punya kepentingan yang di luar dari kebutuhannya. Nah, kita perlu untuk paham juga aspek politis. Dan tentu di kuliah ini kita tidak akan membahas sangat dalam ya terkait dengan bagaimana dealing with political issues gitu ya. Di sini niatnya hanya paling tidak kalian aware ya sebagai masyarakat ilmu komputer dan sistem informasi bahwa segigi-giginya kita, senerdnya kita untuk mengatur teknologi, menciptakan teknologi yang canggih, kalau kita sudah terjun, sebuah teknologi itu terjun atau diwujudkan dalam sebuah proyek, aspek politis, aspek kepentingan itu tidak akan bisa lepas gitu ya. Jadi politik di sini tidak berarti atau tidak selalu seperti yang kita lihat di TV ya terkait dengan legislasi dan semacamnya yang mungkin beritanya ramai akhir-akhir ini. Tidak ya, tapi kita memandang politik itu sebagai pemahaman bahwa setiap orang memang punya kepentingan dan dimanapun kita tentu perlu untuk memastikan memahami aspek politis ini. Nah, jadi office politik itu bukan sesuatu yang buruk ya, bukan sesuatu yang aneh, itu memang sebuah kewajaran dan implikasi dari manusia yang memang selalu punya kepentingan. Nah, aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam organisasi yaitu aspek simbolis gitu ya. Singkatnya ini adalah aspek-aspek yang dia mungkin tidak tertulis ya secara literal, namun dia merupakan sebuah apa ya semacam norma yang berlaku di organisasi tersebut gitu ya, bisa kulturnya, bisa bahasa di dalam organisasinya, bisa tradisinya. Mungkin contohnya di BUMN gitu ya, dibandingkan dengan startup, tentu kultur dan bahasa pergaulannya dalam tanda kutip itu berbeda gitu ya. Mungkin ada sebagian startup yang dia sangat anak muda sekali, hierarkinya tidak terlalu terlihat jelas, tapi mungkin ada di perusahaan lain yang lebih mature seperti BUMN, dia hierarkinya lebih jelas sehingga bahasa dan kulturnya itu berbeda. Nah, mungkin salah satu aspek simbolis juga termasuk sesimpel cara kita berpakaian gitu ya. Kalau di startup kita mungkin enak gitu ya pakai baju senyaman kita gitu ya. Sementara kalau di beberapa organisasi yang lebih strict dia pasti ada seragam tertentu. Nah, aspek-aspek simbolis inilah yang dia tidak tertulis tapi jadi norma, dia harus kita perhatikan dan harus kita sesuaikan. Karena apa ya? Biar kita tidak jadi orang asing. Nah, kalau kita tidak jadi orang asing, kita bisa membaur dengan baik di organisasi tersebut, maka dukungan terhadap apapun yang kita lakukan itu relatif mudah untuk kita dapatkan. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan relevansi sistem thinking dan pentingnya pemahaman organisasi? Oke, sebelum saya lanjut nih. Oke, apakah ada yang ingin bertanya?
Pak, saya ingin bertanya Ya, silahkan. terkait sistem thinking. Bagi Ya, seorang project manager, itu kan tadi dibilang lebih baik sistem thinking itu kan berpikir secara holistik kan ya. Nah, ya. bagi seorang project manager sendiri itu lebih baik dia berpikir secara general luas tapi tidak terlalu mendetail, atau mungkin ada beberapa yang dia pikirkan secara mendetail, atau gimana? Oke, ya. Jadi ini kita bicara soal seorang PM itu baiknya spesialis atau generalis gitu ya. Nah, itu tergantung dari tipe proyeknya, tapi umumnya memang kalau kita bicara soal holistik memang sebaiknya PM itu lebih berpikir sebagai seorang generalis gitu ya, karena dia memang versatile gitu ya, tidak hanya fokus di aspek tertentu gitu ya, tidak fokus ke teknologi saja, bisnis saja atau organisasi saja. Nah, sebagai PM itu kan kalau kita ibaratkan di orkestra, dia sebagai dirijennya gitu ya, dia mengarahkan gitu ya, kira-kira si komponen ini harus seperti apa, komponen yang lainnya harus di approach-nya seperti apa. Jadi fungsinya memang directing gitu salah satunya. Sehingga kalau jawaban dari saya akan tidak masalah kalau seorang PM itu adalah seorang generalis yang hanya tahu sedikit gitu ya, namun lebih banyak yang aspek yang dia kuasai. Takutnya kelemahannya kalau dia terlalu spesialis, mungkin ada bias gitu ya. Misalkan ada seorang PM yang dia sangat teknologi banget nih, tanpa ada kepedulian ke bisnis dan organisasi. Proyeknya akan bias, akan lebih fokus ke aspek teknologinya dan sedikit melupakan organisasi dan bisnis. Jadi seperti itu, Arya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ya. Jadi memang untuk fase awal memang kebanyakan ya kalau saya melihat rekan-rekan saya yang jadi PM, memang mereka seorang generalis gitu ya, memang menguasai beberapa hal, namun tidak sedip seorang spesialis gitu ya. Tapi bukan berarti dangkal banget ya. Jadi jangan salah, seorang generalis itu bukan berarti hanya tahu kulitnya saja gitu ya. Dia harus tahu cukup detail ya, tapi tidak perlu terlalu sangat detail gitu. Nanti gara-gara saya bilang kita harus generalis ya, malah kita justru tidak menguasai apapun gitu ya. Itu jangan sampai. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau nanya. Iya, silakan. Saya agak tertarik sama frames yang politikal. Kalau menurut kakak, sebaiknya hal itu tuh sebisa mungkin kita hindari atau malah diikutin sih, Kak? Oke. Nah, ini jawabannya tentunya akan lebih sahih, lebih mantap kalau dijawab oleh ahli politik ya. Nah, saya disclaimer dulu, saya bukan ahli politik, tapi kalau jawaban dari saya, kita tidak bisa menghindari gitu ya. Kita hanya bisa berkompromi gitu. Ya, itu memang saya tentu tidak menguasai bagaimana cara berkompromi, tapi yang jelas aspek ini jangan dihindari semuanya. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan aspek-aspek ini. Nah, tentu kita bisa memilih. Kita tidak, kalau secara intuisi ya, kita jangan terlalu lurus-lurus saja, ngikut-ngikut aja gitu ya. Tapi kita juga perlulah jam terbang untuk kita bisa membedakan mana kira-kira kepentingan yang perlu kita ikuti dan mana kepentingan yang kira-kira ya kita bisa bermainlah di situ. Kan orang politik yang kita lihat begitu ya. Kalau ada kepentingan agak tidak setuju, kadang ada yang bermain di dua kaki gitu ya. Saya tidak tahu best practice-nya gimana, tapi yang jelas jangan dihindari aspek politisnya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, Faza. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi, ini tolong diresapi ya. Tidak untuk dihafal, tapi diresapi bahwa nanti pasti
kalau kita bekerja di organisasi itu tidak akan lepas dari 4 aspek ini. Struktur, HR, politis, dan simbolis. Setidaknya ada 4 hal itu. Nah, kalau kita bicara soal organization structure gitu ya, di mata kuliah prinsip manajemen ya atau manajemen bisnis yang SI angkatan baru, ya kita harusnya sudah belajar gitu ya beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama adalah jenis struktur fungsional, di mana managers dari masing-masing fungsi, divisi itu report ke CEO. Ada juga organisasi yang project based gitu ya, yang berbentuk project di mana bawahan dari CEO itu adalah program managers gitu ya. Jadi memang si organisasi ini bekerja berdasarkan proyek. Nah, ada juga yang matrix gitu ya. Nah, matrix ini gabungan antara fungsional dan project. Jadi memang ada divisi tertentu dan juga memang ada program manajernya yang menghandle beberapa project. Dan umumnya ya kalau kita bicara di company atau organisasi yang cukup besar, yang juga saya pernah bekerja sama dengannya, kebanyakan memang matriks ya, karena kenapa matriks? Karena biasanya mereka tidak semuanya bisa in-house sendiri dan harus dibagi beberapa project dan sebagian project mungkin juga di outsource gitu. Ya, ini perbedaan sedikit merefresh saja perbedaan antara fungsional, project, dan matriks. Kalau fungsional dia dibagi berdasarkan divisi, project berdasarkan ya projectnya. Kalau matriks bagian atau campuran dari keduanya. Jadi di satu divisi mungkin untuk mengumpulkan project manager ada divisi program gitu ya. Biasanya ini VP produk gitu ya, membawa produk atau project gitu yang membawahi para PM, dan di divisi lain itu ada orangnya masing-masing yang biasanya juga selain bekerja untuk si VP-nya juga bekerja untuk project manajernya. Ya, ini perlu ini dibaca saja ya di buku PMBOK. Di sini mungkin yang perlu kita refleksikan adalah beberapa pengaruh dari structure type dari organisasi itu terhadap project karakteristiknya gitu ya. Contohnya yang pertama adalah authority atau kewenangan dari seorang project managers. Nah, itu kalau di fungsional itu sedikit, bahkan ada yang tidak ada kewenangan di situ, weak matrix itu limited, kemudian balance low to moderate, dan seterusnya. Nah, ini jadikan cheat sheet saja gitu ya, untuk kita untuk bisa memahami gitu ya. Misalkan someday kita join di organisasi, kita tahu strukturnya seperti apa dan kita tahu authority kita kira-kira tinggi atau tidak gitu. Nah, kalau kita tinggi ya kita tentu punya fleksibilitas lebih untuk menentukan decision. Nah, tapi kalau misalkan kita low atau limited, terbatas, ya kita perlu mengidentifikasi juga kira-kira siapa yang perlu kita bangun komunikasinya dengan lebih baik gitu ya. Misalkan memang semuanya tergantung VP gitu ya, atau tergantung senior project manager, senior PM gitu ya. Kita bukan lantas yes man gitu ya, cuman kita perlu ya menyesuaikan diri lah dan memastikan komunikasi kita dengan strong key person itu baik gitu ya. Dan detail terkait bagaimana approach kita untuk masing-masing stakeholder akan kita pelajari di materi terkait stakeholder management. Jadi seperti itu. Ya, dan ini juga bisa dilihat yang lain ya dan direfleksikan sendiri. Ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga minggu ini ya. Kira-kira membayangkan kalau saya di organisasi yang seperti ini, kira-kira saya harus ngapain gitu. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan organization culture ya. Jadi kalau secara definisi
organization culture itu kumpulan dari values ya, assumption dan juga sikap-sikap atau karakter yang biasanya sudah melekat di sebuah organisasi gitu ya. Jadi ya seperti yang saya sebutkan ya tadi bahwa kita juga perlu melihat kultur dari organisasi ini. Nah, kebanyakan proyek gagal itu salah satunya karena culture dari organisasinya itu kurang pas gitu ya. Jadi justru kalau tadi dibilang organization problem itu salah satu penyebab yang paling dominan terkait kegagalan proyek, kalau kita masuk lebih dalam lagi, aspek organisasi yang paling berpengaruh itu adalah kultur gitu ya. Nah, kultur apa saja yang bisa perlu kita cek ya dalam sebuah organisasi? Ini setidaknya ada 10. Dan beberapa yang diberi tanda bintang ini adalah biasanya karakteristik dari organisasi yang proyeknya kebanyakan berhasil. Gitu ya. Yang pertama adalah risk tolerance. Jadi organisasi tersebut dia berani mengambil risiko gitu ya, dan it's okay kalau misalkan ada sesuatu yang tidak berjalan baik, nah dan punya mentalitas untuk terus memperbaiki walaupun risikonya besar gitu ya. Yang kedua, organisasi yang kulturnya baik dan cocok untuk proyek yang sukses itu organisasi yang menerapkan meritokrasi, artinya menilai seseorang, memberikan reward, memberikan penghargaan, apresiasi itu sesuai dengan performanya. Jadi bukan karena dia suka atau tidak suka terhadap seseorang atau employee tertentu, tapi pure karena performa gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa menjelaskan ya salah satunya kenapa di sektor publik banyak yang gagal. Tapi itu perlu riset yang lebih matang tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, konflik tolerance ya. Jadi organisasi yang dia tidak takut dengan konflik, yang dia mengakomodasi konflik, yang dia mengelola konflik, dia justru akan lebih sukses gitu ya dalam memanage project. Karena yang namanya konflik dalam kehidupan antar individu itu inevitable, tidak bisa kita hindari. Jadi konflik bukan dihindari, tapi di-manage. Berlaku baik untuk PM, untuk pekerjaan, maupun untuk aspek personal. Gitu ya. Nah, keempat, ini tidak dibintangi, tidak diberi bintang, karena memang karakteristik keempat ini adalah organisasi yang berorientasi pada hasil, gitu ya, pada hasil akhir. Tidak terlalu care about the process, gitu. Jadi itu bukan bukan kultur yang baik gitu ya untuk sebuah organisasi gitu ya. Jadi sebuah organisasi memang perlu untuk mengapresiasi proses juga, karena dari proses yang baik, proses yang diapresiasi, moral dari employee-nya akan bertumbuh dan akhirnya optimal pengerjaannya. Kemudian open system focus dalam artian sistemnya terbuka. Apa yang terbuka? Jadi dia terbuka terhadap segala jenis masukan, baik antar personel di organisasinya maupun dari pihak luar. Salah satunya dari user. Jadi kalau organisasi dia tidak mendengarkan masukan dari user, tentu proyeknya akan gagal. Ya, kalian bisa amati sendirilah kira-kira contoh, carilah aplikasi yang orang banyak komplain tapi tidak dilayani gitu ya. Nah, tentu sentimennya akan buruk dan kualitinya tentu akan dipertanyakan gitu ya. Dan kalau kita flashback lagi ke kriteria kesuksesan project, ketika kualitasnya jelek dan customer tidak puas, maka itu merupakan proyek yang gagal. Jadi sangat penting bagi organisasi untuk menerapkan open system. Nah, selanjutnya yang nomor 6 ini adalah kultur bagaimana orang-orang di organisasi itu punya pride ya, sense of belonging terhadap produknya, terhadap organisasinya gitu ya. Jadi ini biasanya juga sangat mendukung, ini terkait dengan moral dari employee-nya, moral dalam artian semangatnya gitu ya untuk memberikan yang terbaik gitu.
Dan yang seterusnya nanti ini bisa dibaca ya, karena ini masih panjang gitu ya, takut nggak keburu. Ini sisanya bisa kalian baca di buku PMBOK gitu ya. Dan kalau misalkan tidak ada bukunya, di Skele juga sudah tersedia chapter 2-nya saja yang bisa kalian baca. Tidak terlalu panjang kok, hanya beberapa belas halaman. Oke, ya kita nanti juga akan bahas stakeholder management secara lebih mendalam. Memang nanti kita akan lihat stakeholder itu dari aspek kepentingan dan signifikansinya terhadap proyek kita. Nah, itu nanti ada matriks tersendiri ya untuk kita memetakan. Jadi kalau misalkan kalau aspek mengelola kepentingan gitu ya, yang bisa dijawab dalam perspektif sistem informasi, ada toolsnya, yaitu nanti kita akan petakan aktor atau stakeholder berdasarkan kepentingan dan efeknya terhadap proyek. Dan nanti akan dibagi menjadi 4 kuadran, dan masing-masing kuadran itu ada approach-nya. Nanti kita akan bahas lebih di materi tersebut. Ya, ini sudah sangat sering kita ulang-ulang ya dari kemarin, bahwa top manajemen komitmen sangat penting, utamanya untuk menyukseskan proyek. Caranya seorang top manajemen itu membantu seorang PM itu terutama pemberian resource dan pemenuhan kebutuhan dan kooperatif lah ya dalam selama pengerjaan proyek. Ya, kalau misalkan yang penting di sini, kalau misalkan kita involve orang non IT dalam sebuah proyek IT, tentunya komitmen yang dibutuhkan ya, dalam artian fokus atau concern yang kita butuhkan itu jadi lebih gitu ya. Kita harus memastikan orang non IT ini dapat mengikuti flow kerja kita, bisa berkooperasi gitu ya. Nah, kemudian penting juga bagi sebuah organisasi itu punya CIO untuk sebagai pengarah gitu ya segala IT projects gitu. Oke. Ya, selain itu dalam menyukseskan proyek di dalam organisasi, kita perlu menyiapkan yang namanya standar dan guidelines gitu ya. Dalam artian misalkan terkait dengan proses perencanaan, itu kita harus sudah sediakan standarnya, harus seperti apa, langkahnya seperti apa, kemudian mungkin template dokumennya seperti apa, sehingga itu akan membuat pekerjaan lebih cepat dan efektif gitu ya. Dan memang akan lebih oke lagi kalau memang ada PMO ya, Project Management Office atau Center of Excellence gitu ya. Jadi untuk melakukan evaluasi secara terus-menerus, standarisasi terkait dengan proses project management yang ada di organisasi tersebut. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini memang hari ini cukup banyak ya materi kita. Jadi sebagian ada yang saya skip sedikit. Oke, sebelum saya lanjut ya, saya kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya jadinya ya. Nah, hari ini kalian sudah mengerjakan tugas ya terkait dengan project and product life cycle. Ada nggak yang bisa membantu saya untuk mendefinisikan dengan bahasanya sendiri apa itu project, apa itu product life cycle? Perbedaannya apa? Silakan. Ada yang mau volunteer? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk random ya. Silakan sebentar. Umar Izzuddin. Ya, Pak. Oke,
Silakan. Pak, sebelumnya saya boleh bertanya dulu nggak Pak? Oh, Karena silakan. kemarin pas ngerjain juga saya rada sedikit bingung gitu Pak. Oke. Jadi kan kemarin saya baca bukunya juga Pak. Nah itu Oke. terkait produk life cycle itu nggak dikasih definisi yang khusus gitu, kayak kalau saya Oke. searching di internet kan langsung jelas kayak produk Oke. life cycle itu apa. Nah kemarin Oke. itu lebih kayak software developing gitu sih Pak. Nah jadi saya pengen nanya Oke. kalau produk life cycle di sini tuh sama nggak sih sama yang diomongin pada konsep bisnis gitu? Oke, ya. Jadi memang ada dua ini ya, memang ada dua perspektif dalam ada buku yang dia menyamakan atau mengekivalenkan antara software development life cycle dan product life cycle. Umumnya ini buku yang memang dia concernnya terkait konteks IT. Jadi produk dalam IT itu diasumsikan sebagai sebuah software, di mana ya salah satunya di mata kuliah ini gitu ya, di mana produk itu disamakan atau diasumsikan sebagai sebuah software karena we produce software gitu ya. Sementara kalau kita berbicara ke aspek yang lebih general terkait aspek bisnis, product life cycle itu bukan sama dengan software development life cycle, tapi ada beberapa fase mulai dari dia konseptualisasi hingga nanti dia di take down gitu ya dari peredarannya, tergantung dari growth atau tingkat perkembangan dari produk itu di serving marketnya gitu ya. Jadi itu Umar. Jadi sejauh ini menurut kamu apa pemahaman kamu sendiri terkait project dan produk life cycle? Kalau kemarin saya baca project sendiri itu dia terkait implementasi dari seorang PM Oke. untuk membawa proyeknya ini sukses melalui tahapan-tahapan yang ada, Pak. Nah, Oke. sedangkan kalau produk life cycle sendiri ini lebih ke siklus. Jadi kapan produk itu kalau di siklus kan ada kayak maturity, ada growth, gitu ya Pak. Jadi lebih kayak ke Ya. siklus gitu sih Pak. Kalau produk life cycle. Oke. Good. Umar ya. Ada yang berpendapat berbeda mungkin? Coba saya ingin satu lagi yang berpendapat. Saya boleh coba, Pak? Ya, silakan, Risma. Kalau dari yang udah saya baca dan udah saya diskusikan juga sama teman saya, kalau untuk project sendiri itu tuh bisa menjadi bagian dari sebuah produk gitu, Pak. Jadi Oke. Beberapa produk itu bisa terdiri dari beberapa project. Jadi project sendiri adalah life cycle yang ada di dalam sebuah produk gitu. Oke. Ya, terus saya ada yang mau bertanya juga, Pak. Oke, silakan. Kan ada, saya sebenarnya belum terlalu baca dengan detail, tapi kan ada kayak, saya lupa namanya apa, tapi ada semacam fase di mana ada early adopters, gitu-gitu. Itu Oke. apakah termasuk kayak di product life cycle juga nggak Pak termasuknya? Itu sih Pak. Oke. Ya, pertanyaan menarik gitu ya. Jadi early adopter dan sebagainya, nah itu adalah konsep yang berbeda dari product life cycle. Kalau dia akan lebih fokus, kalau produk life cycle ini kan proses kreasinya gitu ya. Kalau fase seperti early adopter, kemudian saya lupa sih urutannya apa lagi ya. Nah, itu adalah terkait dari adopsi penggunanya. Jadi yang satu adalah product creation, product development, yang satu yang fasenya early adopter dan sebagainya itu terkait dengan user adoption. Nanti itu juga akan dibahas ya kalau tidak salah di mata kuliah manajemen sistem informasi gitu ya. Saya lupa itu ada nama modelnya tuh. Jadi itu model yang menggambarkan bagaimana suatu individu itu karakteristiknya terhadap sebuah teknologi. Kalau ada yang orang individu yang memang ketika ada teknologi dia langsung mudah mengadop, ada juga yang dia sangat telat gitu ya dalam mengadopsi teknologi.
Ya, contohnya kalau kita kontekstualisasikan gitu ya, seperti TikTok gitu ya, ada generasi yang memang sangat early gitu ya, di anak-anak remaja yang sangat remaja itu ketika TikTok baru muncul, ya dia langsung menggunakan secara masifnya. Dia early adopter. Ada juga orang-orang yang lebih tua dari saya gitu ya, yang baru-baru aja gitu mengadopsi TikTok atau bermain TikTok gitu ya. Nah, itu kategorinya lain lagi. Jadi itu terkait dengan fase adopsi. Begitu, Risma. Oke, Ya, baik. Terima kasih, Pak. oke, ya. Dari penjelasan kedua rekan kalian, kita sebenarnya sudah tidak butuh slide lagi sebenarnya. Jadi memang sudah sudah benar ya perbedaan dari project dan produk. Memang ada banyak sekali definisi, dan di mata kuliah ini produk di sini memang refers to software ya, software development life cycle. Nah, karena memang kita akan fokus pada pembuatan software gitu ya. Dan memang secara umum project itu bisa part of product juga gitu ya. Dan biasanya memang project adalah langkah-langkah yang fokusnya untuk mengeksekusi sebuah pekerjaan yang dia ada batas akhirnya, ada durasinya. Gitu. Sementara produk dia lebih bisa dikatakan batas akhirnya tidak tetap, tergantung seberapa produk tersebut akan grow atau decline gitu ya di pasar dalam konteks bisnis seperti itu. Ya, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan cara kita membedakan produk dan project manager di minggu lalu. Karakteristiknya kurang lebih sama. Ya, ini kalau project life cycle memang ada beberapa fase ya, yang mana di setiap fase ada deliverable-nya, ada hasilnya. Nah, mulai dari starting project, organizing, kemudian eksekusi dari pekerjaannya, dan terakhir adalah finishing gitu ya. Dan nanti kalau secara detail prosesnya ada beberapa ya, mulai dari dia kick off hingga nanti closing gitu. Dan yang mungkin perlu untuk diperhatikan bahwa di setiap fase ini ada karakteristik yang berbeda gitu ya. Kalau di fase awal di sebuah project itu umumnya resource yang dibutuhkan itu paling rendah di antara fase yang lain. Karena apa ya? Karena masih belum ngapa-ngapain, baru level perencanaan biasanya. Namun walaupun resource-nya sedikit, level uncertainty-nya atau risikonya itu paling besar. Mengapa? Karena suatu project di fase awal itu biasanya belum fix tuh. Kira-kira ini arahnya kemana, skopnya akan kemana. Jadi risiko akan terjadinya scope creep atau penambahan skop yang tidak terkendali itu masih sangat tinggi. Nah, dan project stakeholders gitu ya, bisa top management, bisa user, umumnya bisa mempengaruhi project ini di fase-fase awal. Kalau sudah dieksekusi, powernya mungkin akan lebih sedikit gitu ya. Walaupun di beberapa case seorang top management bisa langsung kill aja project-nya gitu ya di tengah jalan, dan itu umum terjadi. Oke, kemudian di fase-fase middle ya, biasanya terkait dengan eksekusi, biasanya lebih jelas proyeknya arahnya kemana, namun orang yang dibutuhkan maupun resource lain ya, infrastruktur, finansial itu akan lebih banyak juga. Dan di final phase dia biasanya karakteristiknya fokus pada memastikan proyek kita sesuai dengan kebutuhan dan memastikan proyek sponsornya itu approve. Jadi itu beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam memahami project life cycle. Ya, jadi kalau di beberapa buku memang product refers to software development, tapi silakan nanti kalian jangan terbatas ke satu buku saja gitu ya. Di internet banyak referensi, itu silakan juga diadopsi. Dan kan ada banyak tuh definisi. Nah, itulah gunanya kalian merenungkan gitu ya, melakukan refleksi setiap minggu. Kira-kira dari banyaknya informasi, saya lebih cenderung mendefinisikan sesuatu itu seperti ini gitu ya. Jadi itu pentingnya refleksi sehingga kalian tidak menjadi orang yang textbook yang tergantung sama satu sumber saja.
Tapi dalam dunia akademis itu sangat boleh kalau kalian punya pandangan yang berbeda. Dan justru itu harus. Jangan sampai kita sebagai lulusan perguruan tinggi itu menjadi orang yang saklek gitu ya, tidak tergantung sama satu sumber saja. Dan kita harus mengikuti mayoritas. Mayoritas mendefinisikan ini, kita ngikut gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, kalau bisa sebagai lulusan dari sistem informasi ya juga perlu untuk kita mengembangkan definisi-definisi menurut kita yang bisa saja ya walaupun kita berbeda sendiri kita yang benar gitu ya. Yang tentunya butuh proses pembuktian kalau di akademis itu. Oke ya, kalau kita kembali lagi ke konteks product life cycle di buku PMBOK itu refers to SDLC gitu ya, yang juga dipelajari di mata kuliah anak Perancis. Dan biasanya ada beberapa ya, mulai dari yang yang linear, dia waterfall, seperti waterfall, ada yang iteratif, ada yang juga yang adaptif. Dan pemilihan product life cycle atau sistem development life cycle itu perlu untuk mempertimbangkan tingkat dari perubahan requirement dan seberapa sering deliverable itu untuk diproduksi gitu ya. Ya, kurang lebih ada 5 ini ya, ada prediktif di mana dia scope, schedule dan cost-nya itu ditentukan di awal dan biasanya memang scope-nya itu sudah jelas gitu ya. Tidak ada banyak perubahan, sangat minim sekali perubahan baru dia cocok ke predictive life cycle yang salah satunya merupakan atau dinamakan waterfall gitu ya. Kemudian ada iteratif ya dan increment. Nah, ini sebenarnya sama-sama pengembangan dalam beberapa siklus ya. Kalau prediktif ini dia sekali siklus saja gitu ya. Jadi planning, analisis, desain, implementasi, testing sudah selesai. Kalau iteratif ya dia berulang-ulang, incremental juga berulang-ulang. Cuman beda perspektif saja antara iteratif dan incremental. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kemudian ada yang adaptif. Sebenarnya ya dia prosesnya berulang-ulang, namun di sini di adaptive life cycle dia ada mekanisme khusus untuk memang ramah terhadap perubahan yang terjadi pada requirement. Nah, dan kita perlu lihat ya kapan harus memakai iteratif, kapan incremental, dan kapan adaptif, itu tergantung dari degree of change dan juga frequency of delivery-nya. Jadi kalau misalkan dia banyak berubah tapi tidak perlu deliverable yang sering, itu kita bisa pakai iteratif. Kalau dia low degree of change tapi butuh high frequency of delivery, kita pakai incremental. Kalau dua-duanya tinggi, dia perubahannya banyak dan kita perlu deliver cepat dan deliver sering gitu. Sebuah produk kita bisa pakai adaptif, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau kita pakai prediktif ada waterfall, jadi hanya satu siklus biasanya. Waterfall ini bisa banyak ya, ada yang mulai dari planning, analisis, desain, dan seterusnya. Ya, ada juga yang iteratif dan incremental. Nah, perbedaannya adalah kalau incremental di sini memang berulang-ulang, tapi per modul gitu ya. Jadi misalkan sebuah e-commerce ada beberapa modul gitu ya, misalkan modul search, modul halaman apa gitu ya, modul payment atau modul basket atau cart gitu ya. Kalau di incremental dia akan fokus ke satu modul terlebih dahulu di dalam suatu fase, di dalam satu siklus. Nah, kalau iteratif dia siklusnya dalam satu siklus akan menyasar semua modul, namun masih sebagian, tidak fully bukan fully functional ya, tapi tidak seluruh requirement-nya yang dia matangkan. Sementara kalau incremental dia fokus di search saja sampai dia benar-benar fully functional. Ya, makanya di sini akan lebih cocok ya incremental itu kalau low degree of change ya. Kalau requirement-nya banyak berubah, tapi dia tidak ada constraint untuk deliver cepat, kita bisa pakai iteratif ya. Kita sedikit demi sedikit, modulnya sedikit demi sedikit, namun lama-lama kita kembangkan sesuai dengan perubahan requirement. Kalau ini, karena requirement-nya sudah fix,
sudah sedikit sekali perubahan, maka kita bisa pakai incremental untuk memberikan hasil deliverable yang lebih sering gitu ya. Ada juga yang namanya spiral life cycle ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan iteratif dan incremental ya. Dia berulang-ulang siklusnya dan biasanya dimulai dari scope yang kecil hingga scope yang lebih besar. Dan di beberapa sumber, spiral model ini juga melibatkan risk analisis di setiap siklusnya, sehingga spiral life cycle ini memang umum digunakan untuk proyek-proyek yang skalanya sangat besar dan sangat high risk, sehingga perlu risk management yang baik. Dan dikembangkan secara bertahap, secara beberapa siklus. Dan ada model lain seperti prototyping. Kalau prototyping kita mengembangkan produk atau sebuah software itu dengan desain, dengan prototipe berupa desain maupun umumnya berupa desain sih ya. Jadi gambarnya seperti apa, kita langsung throw atau langsung kasih ke user dan langsung iterasinya berdasarkan dengan komunikasi dengan user. Kalau rapid application development ini sama seperti prototyping, namun di setiap prototype dia menghasilkan kode ya, bukan sekedar desain aja. Ya, jadi itu beberapa product life cycle atau SDLC lebih tepatnya. Dan memang di setiap fase, apapun itu jenis pendekatannya, kita perlu yang namanya kill points atau phase exits, di mana setiap fase kita perlu evaluasi progresnya, kemudian kita sesuaikan apa yang kira-kira perlu untuk diperbaiki ya, sehingga nanti bisa meresolve permasalahan yang ada di setiap fasenya. Ya, dan di minggu depan kita akan belajar terkait proses grup yang nanti akan dipetakan ke project life cycle. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, karena ini sudah jam 10, silakan ya kita break dulu 2 menit 3 menit untuk silakan kalau ingin ambil minum atau snack ringan biar tidak terlalu capek ya mendengarkan saya ngoceh dari tadi. Oke, silakan ya, nanti di 10.05 kita lanjutkan lagi kalau tidak ada pertanyaan. Ya, sambil lalu kalau ada pertanyaan juga dipersilakan ya. Ya, oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan Agile Project Management ya. Ya, sebelum saya lanjut, saya tetap ingin kalian juga berbicara juga ya. Apa yang kalian ketahui terkait dengan Agile Software Development atau Project Management? Apakah ada yang berkenan mendefinisikan itu untuk kita semua yang ada di kelas ini? Saya izin menjawab, Pak. Siapa nih? Oke, siapa? Silakan salah satu atau dua-duanya nanti saling melengkapi deh. Siapa tadi itu? Oke. Silakan Fahmi. Siapa dulu, Ri? Ya udah, silakan. Oke. Nama saya Fahmi. Menurut saya, Agile itu kayak semacam approach yang iteratif dan lebih fleksibel untuk kayak kita ngelakuin yang ngerjain sebuah project gitu. Jadi projectnya bisa lebih fleksibel dan lebih bisa lebih scalable buat kedepannya gitu. Oke, kenapa bisa fleksibel dan scalable menurut Fahmi? Karena mungkin dia pakai approach iteratif gitu kali ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama proses yang lain gitu, contohnya kayak
waterfall yang dia pakai step by step, dia nggak bisa balik ke step awal gitu kalau misalnya ada kayak requirement changes atau hal-hal yang sebelumnya kita bisa benerin gitu. Itu sih. Oke, thank you Fahmi. Ori, silakan melengkapi. Oke, nambahin Fahmi, mungkin dari sisi ya namanya sendiri ya, agile, lincah gitu. Jadi Ya. Kembali ke definisi fleksibel tadi dari Fahmi bilang, apa ya, nggak se-strict yang linear kayak waterfall, dan juga mungkin kunci lainnya adalah ini ya, banyak interaksi dengan end user gitu. Jadi Oke. di agile proses ini perlu banyak interaksi dengan end user agar proyeknya berjalan sesuai yang diekspektasikan gitu. Oke, thank you, Ori. Ya, jadi dari definisi rekan kalian, kita sudah dapat mendefinisikan ya bahwa memang agile ini adalah ini ya kata kuncinya kita moving quickly and easily. Kenapa ya? Karena secara nanti kita akan lihat ya proses di dalam agile seperti apa. Di mana kita nanti akan membaginya pekerjaan itu menjadi beberapa sprint atau fase yang dinamakan sprint, dan di setiap sprint itu kita umumnya dapat sangat fleksibel untuk melakukan perubahan requirement atau melakukan penambahan requirement sesuai dengan apa yang dijadikan feedback utamanya oleh user gitu ya. Dan tentunya kenapa kira-kira startup banyak yang menggunakan agile project management? Ada yang ingin berpendapat? Kenapa kira-kira? Kan kita lihatnya kalau agile itu paling banyak di startup. Kenapa kira-kira? Aku boleh, Kak? Iya, silakan dulu. Iya, karena startup kan berhadapan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu. Jadi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin datang di tengah jalan perlu buat agile gitu. Jadi prosesnya itu nggak boleh kaku. Kalau menurut aku gitu sih, Kak. Oke, sip. Ada satu kata kunci yang sangat tepat ya, uncertainty gitu ya. Jadi kalau startup itu kan bisnis yang masih tahap awal, yang umumnya masih mencari-cari bisnis model, mencari product market fit. Nah, yang akhirnya sangat banyak uncertainty di sana. Nah, itulah kenapa by nature startup itu memang cocoknya pakai agile gitu ya. Nah, sementara apakah agile ini baik untuk seluruh project gitu ya? Nah, belum tentu gitu ya. Bisa saja memang ada bahkan kalau misalkan requirement-nya dia fix ya, dan dia akan lebih optimal memakai waterfall. Kenapa? Karena dokumentasinya lebih baik. Nah, salah satu kelemahannya Agile, walaupun dia cepat, lincah, fleksibel, scalable, dia dokumentasinya kurang begitu detail ya, sehingga untuk biasanya kalau misalkan untuk di audit atau untuk di masa depan ingin tahu dokumentasinya itu agak kesulitan gitu ya. Walaupun ya sekarang banyak ya peneliti yang mulai mengeksplor kira-kira agile yang ramah dokumentasi itu seperti apa. Tapi itu masih dalam proses pengembangan. Nah, kalau di dalam agile itu ada yang namanya manifesto ya, atau prinsip-prinsip utama dalam menyelenggarakan agile project management atau software development. Yang pertama tentu fokus pada individu dan interaksinya. Benar yang tadi dikatakan, interaksi dengan user, interaksi antar tim itu paling utama di dalam agile untuk mendapatkan insights yang bagus untuk software atau produknya. Daripada kita fokus ke proses yang linear dan tools-tools. Jadi lebih yang jadi senjatanya adalah masing-masing individu dan interaksinya gitu ya. Dan ini salah satu kelemahannya juga di dokumentasi, karena memang manifestonya Agile itu working software over comprehensive documentation. Ini bisa sangat baik untuk startup, namun biasanya kalau untuk company yang stable dan dia butuh dokumentasi yang komprehensif, Agile masih cukup challenging untuk diimplementasikan, walaupun sudah semakin banyak sekarang.
Ya, dan perbedaannya juga dengan yang lain adalah kita fokus ke customer collaboration daripada negotiation. Maksudnya apa? Dalam melihat sebuah scope ya, kita tidak fokus pada penetapan di awal ya, nego-nego di awal, tapi kita fokus ke setiap iterasi itu kita collab dengan customer-nya. Jadi customer-nya kalau misalkan ternyata seiring berjalannya waktu itu ada perubahan, ya kita tidak terlalu strict negosiasi gitu ya, langsung kita libatkan. Nah, dan yang terakhir adalah prinsipnya memang responding to change over following a plan gitu ya. Jadi memang daripada kita secara linear mengikuti rencana, Agile ini memang cukup progresif ya, respon ke change gitu ya. Ya, kemudian ini beberapa hal yang perlu untuk dipahami terkait dengan Scrum. Jadi dalam segi aktor gitu ya, kita akan melihat atau mengidentifikasi beberapa stakeholder kunci. Yang pertama tentu dari product team, kemudian ada Scrum Master dan ada product owner gitu ya, dan ada user atau customer-nya yang pengguna sistemnya. Nah, nanti detailnya nanti silakan baca di Scrum Guide ya. Itu nanti akan sudah saya share ya di Scale, silakan dibaca untuk peran masing-masing aktor tersebut. Nah, dan untuk beberapa komponennya, jadi setiap pengembangan Scrum itu ada yang namanya product backlog. Ini product backlog ini list of anggap saja sebagai to-do list lah ya, yang nanti ada user story-nya yang menggambarkan kurang lebih requirement dari sistem yang akan dibangun. Di mana product backlog ini kalau kita pisah berdasarkan sprint, nah hasil pisahannya itu yang dinamakan sprint backlog. Nah, product backlog ini ya sangat mungkin di setiap sprint untuk bisa bertambah sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam pengembangan gitu ya. Dan aktivitasnya di dalam Scrum itu umumnya ada yang namanya sprint yang durasinya sekitar 2 sampai 4 minggu. Namun 4 minggu kelamaan sih ya. Umumnya ya 2 mingguan atau 2 mingguan sih sprint itu dilaksanakan. Jadi sprint durasinya seperti ini, dan sprint itu memang tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lama. Nah, di setiap sprint itu ada yang namanya daily scrum. Ya, ini umumnya memang dilakukan daily ya, tiap hari untuk kita memantau proses pengembangannya. Mungkin yang anak Ilkom yang sudah PPL gitu ya, ini sudah sangat familiar dengan ini. Namun di SI mungkin masih baru gitu ya. Oke, kemudian di setiap sprint itu juga menghasilkan yang namanya increment ya, atau potentially shippable product ya, yang mana di setiap sprint itu, setiap increment itu juga direview melalui event bernama sprint review. Di dalam sprint review ini ya kita mengevaluasi kira-kira kemarin apa saja yang sudah dilakukan dalam satu sprint itu. Dan ada juga yang namanya sprint retrospektif ya, yang tidak ada di sini, yaitu untuk fokus mengevaluasi apa yang berjalan baik, apa yang jadi blocker gitu, itu didiskusikan di sprint retrospektif. Dan kemudian baru ada sprint planning lanjutan ya. Jadi harusnya sebelum sprint dilaksanakan ada yang namanya sprint planning gitu ya. Ya, nanti silakan dibaca secara detail. Scrum Guide itu tidak terlalu panjang ya, hanya sekitar 11 halaman dan spasinya juga renggang-renggang, sangat mudah dibaca dan tidak terlalu berat. Nah, kalau kita bicara Agile, kita juga salah satu yang populer ada yang namanya Kanban gitu ya. Jadi Kanban ini awalnya dikembangkan oleh Toyota gitu ya, yang dia memvisualisasikan apa saja yang perlu dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sudah selesai. Dan ini biasanya diadopsi di dalam Scrum sebagai Scrum board ya, di dalam Scrum board biasanya apa yang lagi work in progress, apa yang sudah done, apa yang belum dikerjakan di backlog tersebut dia
petakan gitu ya, sehingga seorang Scrum Master atau Product Owner itu bisa memantau. Dan di Agile itu juga ada sertifikasinya ya, yang namanya Agile Certified Practitioner. Ini punyanya PMI juga, dan ini cukup useful untuk menunjukkan kredibilitas sebagai praktisi di Agile Project Management. Kalau di Fasilkom ini juga ada dosen yang punya sertifikasi Agile seperti ini. Salah satunya adalah Pak Ade Azurat dari Lab RSE gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Agile? Adakah yang masih belum jelas? Saya izin nanya, Kak. Ya, silakan. Tadi tentangnya ini sih, manifesto yang Agile itu. Oke. Kan dia bilang tadi, apa ya? Sorry, saya lupa, Kak. Boleh tolong balik ke slide? Oh, itu ya. Iya. Customer collaboration over contract negotiation. Nah, itu apakah dalam praktisnya, apakah di awal nggak ada sama sekali gitu perjanjian atau sebuah kontrak antara pengerja software dengan sponsornya gitu? Oke. Ya. Ya, jadi kalau yang namanya project ya, saya juga bekerja di beberapa project juga. Yang namanya kontrak itu pasti ada di awal ya. Tentunya umumnya untuk administrasi di awal dan penentuan kira-kira yang namanya biasanya sebuah project gitu ya pasti ditentukan akhirnya kapan dan ekspektasinya apa. Namun di dalam Agile ini bukan berarti menghilangkan kontrak negotiation gitu ya. Ini lebih ke preferensi gitu ya, lebih ke titik fokusnya. Jadi daripada fokus untuk menegosiasi, kan biasanya kalau kita di waterfall, bukan di waterfall, ya di waterfall atau incremental gitu ya, kalau ada perubahan itu biasanya melalui change request gitu ya, yang ada dokumentasi dan kita harus sign off bareng-bareng gitu ya. Nah, di Agile itu dibanding kita melakukan proses negosiasi formal dan kontrak formal seperti itu, nah Agile itu lebih menekankan bagaimana si customer atau usernya itu terlibat langsung, berkolaborasi langsung di dalam pengerjaannya gitu ya. Itu kenapa kan dibagi beberapa sprint tuh. Nah, di setiap sprint itu kan ada increment, ada sebagian dari software yang bisa dinikmati oleh usernya. Nah, biasanya setiap user atau customer itu ngasih feedback di setiap increment itu. Nah, itulah yang dinamakan collaboration-nya. Poin kolaborasinya di situ. Jadi lebih ke titik fokusnya aja si Ori, bukan berarti negosiasinya kontraknya itu nggak ada. Kontraknya ada, namun itu bukan jadi prinsip yang utama. Yang daripada kita fokus ke hal yang formal, kontrak formal, mendingan si customer-nya kita libatkan saja di proses pengembangannya. Gitu maksudnya. Oke, ngerti, Kak. Makasih. Oke, ya. Ya, ini seperti working software over comprehensive documentation ya. Ini bukan berarti di Agile nggak ada sama sekali documentation-nya. Ya. Tentu pasti masih ada yang namanya product requirement dokumen gitu ya. Cuman dia tidak sekomprehensif metode lain karena memang orientasinya, fokusnya di working software gitu ya. Ya, jadi something over something ini bukan menegasikan ya atau bukan mendiminish yang di kanan ini, namun lebih ke preferensinya si Agile aja dibandingkan membandingkan dua hal ini ya. Oke, ada lagi yang belum jelas terkait dengan Agile? Oke, saya harap sudah cukup jelas ya, dan nanti silakan dieksplor kembali. Dan akan sangat baik kalau dipraktikkan melalui proyek sendiri, mengikuti proyekan atau bahkan internship. Ini akan lebih kerasa lagi prakteknya kayak gimana. Ya, ini konteks IT
dalam projects gitu ya. Kita perlu memahami bahwa IT projects ini bisa sangat diverse dalam artian kompleksitasnya tidak sama antara satu yang lain, produknya berbeda, kemudian background dan skill set yang dibutuhkan juga berbeda tergantung domain. Dan tentu kalau kita mengelola sebuah proyek IT juga perlu terjadi secara cepat terkait dengan teknologi gitu ya, agar tidak ketinggalan zaman. Oke ya, recent trends affecting information technology. Jadi ada beberapa concern ya. Yang pertama ada globalization, outsourcing, virtual team, dan yang sudah kita bahas terkait dengan agile ya. Jadi memang hari ini kita akan makin banyak melihat sebuah proyek itu sudah lintas negara. Misalkan proyeknya dari perusahaan sponsornya itu dari Indonesia, bisa saja yang mengerjakan itu dari India, dari China, atau dari negara lain yang kita percayakan gitu ya. Atau bahkan di dalam suatu tim atau suatu company yang multinational company, globalisasi ini juga menjadi isu. Isunya apa? Ya tentu terkait dengan komunikasinya, bagaimana memanage trust-nya, dan tools dan common work practice-nya itu seperti apa, karena umumnya kalau kita bicara globalisasi itu terkait dengan bekerja di different time zone itu perlu untuk memperhatikan beberapa hal ini nih. Pertama ya harus ada project disiplinnya ya, jadi harus komit. Multinational company itu tidak bisa tidak bisa terlalu lepas juga, perlu ada disiplin juga, dalam artian bukan berarti strict ya, namun ada komitmen kira-kira standar pekerjaan hariannya seperti apa. Kemudian kita harus berempati pada kulturnya, kultur masing-masing negara seperti apa, dan kita harus mempromot kolaborasi ya, mengconsider kolaborasi dibandingkan kita menstandardisasikan semua. Dan kita perlu menggunakan teknologi dan tools terbaru untuk membantu komunikasi dan meningkatkan efektivitas pekerjaan. Nah, selain itu juga isu yang atau tren yang sedang berkembang adalah bagaimana perusahaan itu menggunakan pihak ketiga gitu ya, pihak lain untuk mengerjakan proyeknya ya, untuk membuat produk, membuat jasa, dan sejenisnya gitu ya. Dan memang ini terkait IT investment ini ada mata kuliah sendiri ya, tapi S2 gitu ya. Jadi nanti di mata kuliah ini seharusnya belajar kira-kira apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dipersiapkan untuk strategi investasi TI, salah satunya terkait dengan outsourcing gitu ya. Dan kalau kita bicara proyek yang outsourcing, seorang project manager itu tidak hanya fokus pada menjalankan proyeknya, tapi negosiasi kontrak dengan pihak ketiganya juga perlu untuk diperhatikan. Outsourcing ini sangat berguna untuk mereduce cost dan memperingan pekerjaan lah ya. Biasanya di perusahaan yang matang gitu ya, misalkan seperti perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang paling besar gitu, proyeknya banyak sekali dan jumlah proyek dan jumlah SDM internalnya itu lebih banyak proyeknya biasanya, sehingga mereka butuh outsourcing, sehingga itu menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Punya advantage dan juga punya disadvantage gitu ya, bisa itu tergantung untuk menghandle disadvantage terkait dengan kualitas, terkait dengan kultur, itu kita perlu berhati-hati dengan yang namanya kontrak, menegosiasi kontraknya gitu ya. Standarisasi hasil itu perlu kita definisikan. Dan yang menjadi trends dan semakin relevan adalah project manajemen secara virtual ya. Dulu saya membaca slides ini ya ketika saya mahasiswa itu masih ngawang gitu ya sebenarnya virtual teams seperti apa. Tapi harusnya sekarang dengan adanya pandemi kita semakin tahu bahwa virtual teams
atau pekerjaan secara online, bahkan di project management itu merupakan sebuah kebiasaan baru gitu ya. Dan mengerjakan sesuatu secara online ada advantage dan disadvantage-nya, bisa dilihat di sini ya. Memang kalau kita bekerja online itu kita bisa lebih mengharapkan responsivitas 24 jam per 7, yang mana poin advantage pertama ini sebenarnya tidak relevan dengan poin yang keempat gitu ya. Jadi setelah saya refleksikan gitu ya, ternyata virtual teams not necessarily membuat work-life balance, karena ini bertentangan juga dengan yang ada di sini, bahwa kita dituntut untuk semakin kompetitif dan responsif, konsekuensinya kadang kita bekerja overtime dan nearly 24/7 gitu ya. Jadi memang tergantung, ya benar, tergantung atasan gitu ya. Ya, jadi mungkin take away-nya ya, jadi kalau misalkan someday kalian jadi seorang bos, seorang project manager ya, ensure kalian memastikan work-life balance dari rekan kerja kalian yang bekerja sama ya, karena yang namanya moral employee, motivasi itu sangat berpengaruh ke yang namanya outcome yang dihasilkan gitu. Ya memang virtual teams lowering cost, cost-nya lebih murah, dan kita bisa lebih fleksibel, dan expertise kita bisa dapat talent lebih diverse lagi gitu ya. Tidak terisolasi di lokasi tertentu. Dan ini beberapa disadvantage-nya ya yang bisa dilihat sendiri. Dan ini beberapa faktor yang dapat membantu virtual teams itu sukses, mulai dari kita pantau prosesnya seperti apa, relationship dan trust-nya, leadership style, ini juga berhubungan dengan tadi ya, mewujudkan advantage-nya. Kita dengan leadership style yang baik, kita tetap bisa membuat tim itu responsif, kompetitif, namun work-life balance. Walaupun itu memang perlu strong leadership ya untuk itu ya. Ya, dan seterusnya ini bisa detailnya kalian lihat di buku PMBOK. Oke, kita sudah masuk ke akhir chapter untuk hari ini, dan kita seperti biasa akan melanjutkan dengan post class quiz ya, menggunakan Kahoot. Silahkan dipersiapkan masing-masing device-nya untuk mengerjakan post class quiz ini. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini sebelum saya lanjutkan? Oke, nampaknya sudah ini ya, sudah tidak sabar post class quiz nih. Oke, silahkan dipersiapkan. Oke, silahkan.
Oke, saya tunggu ya yang lain. Kalau ada yang terkendala untuk masuk ke Kahoot-nya, silahkan nanti via chat Zoom private ke saya ya. Oke, 10 orang lagi. Ya, nanti Raihan kalau berkendala pakai private saja. Oke, silakan yang lain yang terkendala koneksi bisa menggunakan private chat di Zoom. Oke. Ini tidak ada susulan ya, jadi ini masih ada 85 ya, kurang 3 orang lagi. Oke. Oke, apakah ada yang masih belum join? Oke, apakah sudah bisa saya mulai? Kalau ketinggalan nggak ada susulan loh ya. Sayangnya tidak bisa checking satu-satu. Oke, saya mulai saja. Ya, ini sudah dicontohkan. Jadi harusnya mudah ini. Oke. Oke. Mostly masih benar ya. Jadi ini sudah secara eksplisit saya jelaskan tadi terkait dengan symbolic frame. Ya, kalau kita lihat struktur tadi ya. Yang jawab di chat mungkin nanti bisa dikasih nomor ya, biar saya agak bingung nanti ngerekapnya. Oke, mostly masih benar ya. In early project life cycle, tadi ini sudah dibahas juga. Oke. Ya, jadi di awal uncertainty-nya itu tinggi karena masih belum jelas.
Oke, good. Deliverable. Ya, ini di bagian akhir tadi ya. Oke, ada yang tidak menjawab ini ya di sini. Oke. Kak, itu aku. Oh. Reconnecting. Ada permasalahan koneksi ya di Kahoot-nya? Atau seperti apa? Iya Kak, nggak bisa ke-load itu jawabannya. Pilihan. Oke. Nge-lag ya tadi ya. Oke. Sip. Mungkin di soal itu tetap akan tercatat ya nanti di soal yang sisanya kalau masih kendala silahkan ditulis di chat, private chat, nanti akan direkap. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Wah, ada yang suka extreme programming. Ya, ini yang sprint jangan sampai tertukar ya. Jadi Scrum itu metodologinya, sprint itu event yang ada di dalam Scrum. Oke, nanti yang ada kendala terkait dengan Kahoot silahkan email saya aja ya. Nanti saya akan lihat nanti di report di Kahoot-nya. Silakan email saya yang ada masalah di Kahoot tadi, emailnya saya bisa dilihat di chat atau ada di Skillly. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasi aktifnya di kelas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak, semangat semuanya. Makasih Pak, semangat semuanya.